Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini adalah mengenai Lot dan keturunannya. Kita sudah bicara tentang Abraham dan keturunannya. Kali ini kita bicara tentang Lot dan keturunannya. Nah, kita harus tahu bahwa Lot ini dalam 2 Petrus itu dikatakan dia adalah orang benar, ya. Orang benar artinya dia mengikuti Abraham, ya. Kita tahu keluar dari Ur Kasdim bersama-sama dengan Terah juga ikut keluar. Tapi kita akan melihat keturunannya maupun akhir hidupnya Lot ini tidak seperti Abraham. Ada apa dengan itu semua? Karena Lot ini adalah orang benar, dibilang surat Petrus itu. Nah, mari kita melihat dulu ya. Satu hal di sini kita lihat bahwa Lot itu dia terpanggil dan dia memang orang benar, tapi dia tidak mendapatkan kasih karunia atau janji untuk dipilih seperti Abraham untuk membangun suatu bangsa Israel sebagai kerajaan Israel, sebagai simbol daripada kerajaan Mesias yang akan ditegakkan di muka bumi. Lot tidak dapat janji itu, ya. Memang dia ikut bersama dengan Abraham, bahkan dia diselamatkan ketika waktu Sodom itu mau dihancurkan, Sodom Gomora, Lot diselamatkan, ya. Tapi kalau kita melihat keturunan Lot ini, sudah tahu itu, baca ceritanya, dia akhirnya 2 anak perempuannya itu melakukan suatu perkawinan sumbang begitulah, aneh gitu ya. Akhirnya lahirlah itu bangsa Moab. Yang besar itu melahirkan keturunan Moab, yang sulung itu anak perempuannya, yang satu lagi Amon. Nah, kedua bangsa ini musuh Israel ini, ya. Perang terus kadang-kadang, dan orang bangsa Moab ini berkali-kali di dalam kitab Nabi, ya, Yesaya, Yeremia, Yesaya itu mengalami penghukuman Elohim. Ya, ini prinsip Toledot, ya, atau generasi keturunan itu, ya. Jadi kita lihat, sekalipun Lot itu adalah orang benar, bahkan dibilang Petrus dia menderita karena cara hidup orang Sodom dan sebagainya, tetapi dia nggak dapat kasih karunia untuk seperti Abraham, ya. Olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati, atau seperti Abraham yang akan melahirkan keturunan itu bangsa Israel atau kerajaan Israel yang merupakan simbol daripada kerajaan Mesias yang akan ditegakkan, ya. Nah, mari kita langsunglah terapkan dulu kasus Lot dan keturunannya ini ke dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana dengan kita ini, ya? Kita sebagai orang Kristen lahir baru, ya tentu sudah dipanggil, ya, dan sudah menjadi orang benar, ya. Persoalannya masih ada lagi lanjutannya ini. Apakah kita juga mendapat kasih karunia untuk dipilih Tuhan menegakkan kerajaan Mesias, ya, di muka bumi yang kita injak ini untuk nanti menaklukkan segala sesuatu. Nah, sekarang saya baca dulu, ya. Ini prinsip Toledot, ya. Perhatikan dulu 1 Korintus 15 ini, ya. Saya baca dulu aja yang ayat 45 sampai ayat 47. Saya baca dulu, ya. 1 Korintus 15, 45 dan 47. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan atau life giving spirit, roh pemberi hayat, Zoe itu maksudnya, ya. Ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Nah, perhatikan ini, ya. Upah dosa itu maut, ya. Ketika Adam, dikatakan ini Adam itu Adam itu jiwa yang hidup, dia berdosa, maka seluruh keturunannya, Toledotnya itu semuanya terkena akibat daripada dosa Adam. Inilah yang prinsip Toledot yang sudah kita baca, pelajari, atau headship, kekepalaan. Satu kepala berbuat dosa, turun itu semuanya itu, ya, upahnya itu ke bawah, ya. Nah, dan nanti satu orang nanti berbuat benar, kepala itu dia juga semua keturunannya. Nah, perhatikan, saya baca lagi 1 Korintus 15 ini, sebagian di sini. Ayat 21. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia, ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, karena Adam kepala ini manusia ini. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Oke. Jadi Adam yang pertama ini mendatangkan upah dosa yang itu maut. Adam yang akhir ini dikatakan di sini menjadi roh pemberi hayat. Itu caranya bagaimana
mematikan semuanya ini nih, yang akibat upah dosa ini, yaitu dengan cara Yesus mati di kayu salib sebagai Adam akhir. Ingat itu ya, dia bukan mati sebagai manusia kedua, bukan. Sebagai Adam akhir, artinya dia membawa itu semua Adam dan keturunannya dan mati di kayu salib itu, ya. Dihakimilah semuanya Adam dan semua dosa keturunannya itu semua dihakimi di kayu salib. Yesus mati sebagai Adam akhir, ingat ya. Kemudian Yesus mati hanya 3 hari aja di dalam maut, di alam maut, karena upah dosa maut, bukan neraka kekal. Kalau neraka kekal berarti Yesus nggak bayar apa-apa itu. Kalau neraka kekal berarti Yesus harus selama-lamanya di neraka, kan nggak bisa. Itu kebodohan itu orang yang menganggap upah dosa neraka kekal, ya, kebodohan. Jangan lagi bodoh lah, ya. Firman Tuhan bilang begini, Yesus mati ya sebagai Adam akhir, membawa seluruh Adam yang pertama itu tumpas di kayu salib, dan dia Yesus 3 hari aja dalam alam maut. Setelah itu dia bangkit, artinya mengalahkan maut, ya. Berarti upah dosa yang ada dalam maut itu sudah lunas dibayar di kayu salib. Semuanya, Adam dan keturunannya semuanya. Karena ini kita bicara seperti toledat ini, headship, kekepalaan. Kemudian ketika Yesus bangkit, dia memulai suatu manusia kedua yang dikatakan di sini berasal dari sorga. Jadi Yesus itu sebagai manusia kedua itu adalah permulaan ciptaan baru. Nanti siapa yang datang yang percaya kepada Kristus, dia akan menjadi ciptaan baru. Tapi ada urutannya. Nah, oke lah. Jadi Bapak Saudara, kalau saudara dan saya mendapat panggilan untuk ya mempercayai firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang ya dan menegakkan kerajaannya di muka bumi ini dan menaklukkan segala sesuatu, membebaskan segala sesuatu, tawanan iblis semuanya itu. Karena iblis juga sudah dikalahkan kan. Nah, itu panggilan itu luar biasa, beda dengan panggilan Lot. Lot memang orang benar, tapi dia nggak mendapat janji bahwa olehnya dan keturunannya semua kaum muka bumi akan diberkati. Lot nggak dapat janji bahwa melalui dia dan keturunannya juga akan ada suatu bangsa yang akan menaklukkan segala atau simbol sebagai kerajaan Mesias. Nggak ada. Itu bedanya. Itu sebabnya nih, atau kesimpulan aja langsung lah, supaya mudah-mudahan kita paham lah sedikit, hanya sedikit ini renungan. Perhatikan ini. Semua orang Kristen lahir baru itu terpanggil. Ya. Mereka yang mendapat panggilan Elohim itu. Dan lahir baru. Persoalan yang kedua, apakah semua orang Kristen lahir baru itu mendapatkan juga kasih karunia untuk dipilih untuk menegakkan kerajaan sorga di muka bumi ini dan menaklukkan segala sesuatu itu, membebaskan semua tawanan itu? Itu persoalan kedua. Persoalannya, saudara dan saya mendapat kasih karunia atau tidak untuk terpilih menegakkan kerajaan sorga di muka bumi yang kita injak ini, ya, kerajaan Mesias, untuk menaklukkan segala sesuatu sehingga semua manusia diselamatkan. Saya baca ya ayat terakhir kali ini ya, Wahyu 17 ayat yang ke ini, bagian yang ayat 14 bagian bawah aja. Mereka bersama-sama dengan dia, artinya bersama dengan Mesias ini, juga akan menang, yaitu siapa mereka ini? Yang terpanggil pertama. Tapi enggak cuma itu aja, harus juga yang terpilih, dan baru dialah setia, ya. Itu yang akan ikut bersama-sama dengan Mesias menegakkan kerajaan sorga di muka bumi dan menaklukkan segala sesuatu. Seluruh Adam dan keturunannya itu akan dibebaskan dari dimerdekakan, ya, kayak Roma 8 ayat 19-21. Persoalannya itu sekali ya, penutup ini. Ini semua kasih karunia Bapak Saudara. Kalau saudara mendapat kasih karunia, terpanggil, puji Tuhan, lahir baru, diberkati, ya. Lot juga diberkati, ya. Itu kaya juga Lot itu. Ya, cuma akhir hidupnya itu atau nanti ujung-ujungnya itu yang ini persoalannya, ya. Kalau soal diberkati, sebenarnya Ismail pun diberkati juga. Ya, bukan hanya Ishak, ya. Kalau soal diberkati itu jangan, itu bukan tanda bahwa saudara dan saya terpilih, bukan. Itu memang kalau Bapa di sorga itu sangat mengasihi semua manusia, jadi semua manusia diberkati. Berkat itu bukan bukti bahwa saudara dan saya terpilih. Berkat itu bukti bahwa Elohim itu adalah Bapa yang memberkati. Jadi sekarang persoalannya begini. Apakah kita terpilih, bukan hanya terpanggil, lahir baru, jadi orang benar? Enggak begitu. Masih ada sambungannya. Terpilih enggak kita untuk menegakkan kerajaan sorga di bumi bersama Mesias?
dan menaklukkan segala sesuatu, membebaskan semua Adam dan keturunannya itu, semua manusia itu. Itu persoalan. Barulah nanti yang ketiga itu diberikan di sini, harus belajar setia, ya. Semoga lah ini penutupnya, semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia lah. Bukan hanya terpanggil dan jadi orang benar dan diberkati, bukan itu. Itu banyak orang mimbar minggu penuh dengan orang-orang yang terpanggil, lahir baru dan diberkati. Khotbahnya pun arahnya ke situ kok, ya. Tapi persoalan yang kedua ini, apakah kita terpilih untuk menegakkan kerajaan sorga di bumi yang kita injak ini dan menaklukkan segala satu, bebaskan Adam dan keturunannya itu dari perbudakan kebinasaan, masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra terakhir? Apakah kita terpilih? Nah, kalau sudah terpilih, puji Tuhan, tinggal kita setia menantikan, ya, semuanya akan terjadi sebagaimana yang tertulis oleh firman Tuhan, ya. Semoga ya saudara dan saya terpanggil, lahir baru, diberkati, tapi juga terpilih menegakkan kerajaan surga di muka bumi bersama dengan Mesias, menaklukkan segala sesuatu, dan kita belajar setia. Haleluya, amin.